Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Paket modul yang sudah saya pelajari yaitu 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk mendapat orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku manusia, poin pertama dan kedua itu maksudnya masih eksternal. Nah, untuk menjadikan motivasi internal, maka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid. Selanjutnya yaitu posisi kontrol, ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat berasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru sebagai manajer, karena ketika murid berbuat sesuatu, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini, budaya positif, yaitu mencakup filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Dengan budaya positif, di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid yang bersifat menuntun atau tumbuh. Selanjutnya, dengan budaya positif, terwujudnya jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia dan penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya harus menyadari posisi kontrol yang sebelumnya saya lakukan adalah posisi menghukum dan pemantau, yang seharusnya saya dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Saya pernah menangani murid yang sedang tidur pada saat mengikuti pelajaran di kelas, kemudian melakukan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah memulai munculnya motivasi internal pada murid, karena meninggalkan kebiasaan reward atau hukuman, serta murid dapat melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, harus sebagai manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lakukan sebagai penghukum, pemantau, maupun sebagai teman. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah dan menyesal karena harus memberikan hukuman jika anak membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya memulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tapi hanya satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan apa alasan kamu melakukan kesalahan tersebut. 8. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting menurut saya dalam mempelajari proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya berlaku di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah dan di masyarakat, agar suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.